warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi amarna bil istima'i wal ittihad wa nahana 'anil tafarruqi wa tabaghudi wal ibti'ad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi la yukhliful mi'ad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadha ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para alimul ulama, para asatizah, para hujjah jamaah sekalian, wabil khusus guru kita yang hadir, diantaranya Aminah Kiai Haji Mubarak, dan juga yang saya hormati Mukarram Kiai Haji Syamsuddin Nur, Al-Ustaz Muhammad Tahir, Ustaz Abdul Hakim, pembawa acara Ustaz Rahmatullah, dan juga Ketua Lingkungan RW 08 Al-Mukarram Ustaz Haji Amin, dan juga Ketua RT ya, 08 nih, 06 Ustaz Nasrullah, orang tua kami Ustaz Haji Jamaluddin, Ustaz Syarif Wajihi, dan masih banyak sekali para asatiz yang mohon maaf yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan takzim saya pada beliau sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan karunia dan kenikmatan pada kita semua, sehingga pada malam hari ini, di malam yang ketujuh meninggalnya almarhumah Ibu Kursih binti Karta, mudah-mudahan almarhumah senantiasa diberikan kenikmatan di alam kuburnya, Allah angkat derajatnya, mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira udah cukup tadi apa yang disampaikan oleh saya punya paman. Disuruh lagi, saya takut kagak diaku ponakan kan. Enggak mau dicoret itu kan. Alhamdulillah saya bisa hadir pada malam hari ini, malam pertama. Di malam pertama saya ada kegiatan terus sampai kemarin 3 hari di Jawa Timur, baru sampai tadi nih jam 4:30 subuh. Iya, Bang Ferdi ke rumah gak ketemu juga, udah telepon aja nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah ya pada malam yang ketujuh ini bisa hadir. Kemarin 3 hari di Jawa Timur karena ada acara haul saya punya guru dari alumni 97 Lirboyo, itu mengundang para alumninya untuk hadir di acara haul saya punya guru. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa menyempatkan hadir di acara doa bersama tahlil di malam yang ketujuh. Sekira sudah tadi sampaikan berbagai macam ilmu yang disampaikan oleh guru kita, saya menambahkan aja ya, menambahkan sedikit. Saya ambil dari sebuah kitab namanya Tadhkirah Al-Qurtubi yang dikarang oleh
Syekh Abdullah Basya'roni. Di sana ada beliau mengutip salah satu ucapan dari Abdullah bin Zaid. Dikatakan wa kana Abdullah bin Zaid qala, Abdullah bin Zaid berkata, innallaha wasafa ahlal jannati fid dunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dunia itu sudah memberikan ciri-ciri, sudah memberikan sifat penduduk surga. Kira-kira kita ada nggak di yang sifat ini kira-kira begitu? Kata beliau nih, ada 4 kalau salah ya. Allah menyifati penduduk surga di dunia itu, pertama adalah bil khaufi, ada merasa takut kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang takut andai kata mengurangi timbangan yang tadi sekilo tinggal 7 on doang. Tanamkan rasa takut itu, kata Allah, salah satu ciri penghuni surga adalah takut andai kata melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut andai kata meninggalkan sholat yang 5 waktu. Takut andai kata meninggalkan perintah Allah ketika Ramadan, ya kan, yang harusnya mereka berpuasa Ramadan, enak-enakan ngopi di warteg, kelihatan kakinya doang, ya, karena ada apa tuh, ada tirai hijau kan, ya, itu satu. Kalau ada rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut andai kata ninggalin sholat, takut andai kata menunda-nunda sholat. Sholat cuma mentok dulu, mentok dulu. Maghrib di akhir dia apa? Udah mepet isya mepet subuh gitu. Zuhur mepet asar. Entar. Itu dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Ya bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka-mereka yang lalai terhadap sholatnya. Oleh Imam Ibnu Abbas ditafsirkan kata-kata sahun itu adalah takhir waktiha. Salah satu meremehkan sholat adalah mentakhir waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru nyundut propos. Baru nyundut rokok, lanjutin aja begitu. Entar. Itu namanya apa? Takhiru waktu sholat. Itu termasuk kategori sahun, kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Orang-orang yang apa? Meremehkan sholat, entar aja. Iya, kalau usia kita sampai, kalau enggak, itu. Tuh, satu ya. Tanamkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi kita, ya, apapun profesi kita, walaupun orang tidak tahu, andai kata kita korupsi, andai kata, ya, walaupun orang tidak tahu, Allah Maha tahu. Takut terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, ciri ahli surga yang sudah Allah tampilkan, Allah sifati apa? Yang kedua adalah wal huzni, merasa bersedih itu. Sedih kalau ketinggalan sholat berjamaah. Saya punya kiai itu, putra daripada Allah yarham Kiai Marzuki Dahlan. Itu beliau punya putra namanya Kiai Bahrul Ulum. Itu kalau Kiai Marzuki udah jamaah, anak ini belum nangis. Kalau kita nangis apa? Pengen jamaah sama babanya. Sehingga Kiai Marzuki itu ngulangi lagi sholatnya. Apa boleh? Boleh. Namanya nolong orang kalau begitu. Nolongin orang. Yang tadinya di sembahyang berjamaah dibantuin sama bapaknya, itu berjamaah.
itu merasa sedih andai kata ya lalai dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wal bukai. Ya, wal bukai apa? Menangis. Menangisi dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Bangun malam kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Nangis bukan karena nggak punya duit, ya. Nangis karena mikirin dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Itu salah satu ciri penghuni surga. Dan yang terakhir adalah wasyuqati. Punya sifat belas kasihan sama manusia. Punya sifat kasih sayang sesama manusia, enggak kejam, ya, enggak kejam terhadap orang lain. Nah, inilah andai kata ini ada dalam diri manusia, itu dia udah dianggap ciri daripada ahlul jannah, penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlu kita tanamkan 4 hal ini. Pertama, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, sedih, menangis, dan tanamkan rasa belas kasihan sesama manusia. Andai kata ini ada dalam diri manusia, itu ciri udah ditontonin sama Allah di dunia, udah diperlihatkan oleh Allah. Itu tanda orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang sampaikan ada manfaatnya. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi